Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmadani dengan NIM 215231046 dari kelas Perbarengan Syariah 2B akan menjelaskan kembali bagaimana proses terjadinya perjanjian Giyanti. Hal ini dilakukan untuk memenuhi penugasan dalam mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Yang pertama, perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perangkat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, serta Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yakni di Desa Janti. Lokasi penandatanganan perjanjian Giyanti tersebut sekarang bernama Dukuh Kerten, Jati Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger Pacinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa segudang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan kepada salah seorang pangeran. Lalu, pangeran tersebut mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Disampaikan kepada Pakubuwono III, pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah pilihan negeri. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalongo Saidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian lamanya tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk menentukan pembagian aspek atribut keraton, antara lain yang pertama keris yang menjadi pusaka raja diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Kedua, bahasa. Jogja meneruskan ada dialek bahasa Bagongan. Bahasa tersebut juga mempunyai identitas, yang satu inggih, yang satu injih. Yang ketiga ada tari. Tari dalam Jawa lebih halus dan memakai tutup kepala yang biasa disebut sebagai belangkon. Sejak perjanjian Giyanti, proses pembagian wilayah dan juga aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang dan berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya, jadi pembagian secara rinci hanya terjadi pada pembicaraan yang berkepanjangan itu. Pada gilirannya menimbulkan
rentetan peristiwa yang kemungkinan wilayah ini sengaja diacak sehingga banyak wilayah yang tumpang tindih satu sama dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan tersebut. Sementara itu, pasca perjanjian ganti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil melumpuhkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756 dia juga hampir membakar keraton yang baru akan didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi perang tersebut dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa menjadi terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaannya yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mendapat jatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Wiseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing negeri Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian tanah Jawa kemudian memiliki 4 bagian pemerintahan masing-masing. Masing-masing tubuh dengan perbedaan model dan oriental politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.